Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa, NIM 226500666 dari kelompok 8 kelas B. Di video kali ini saya akan membuat video eh, review materi rekayasa perangkat lunak tentang model DevOps. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan model DevOps ini. Oke, pengertian dari model DevOps ini adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan operasi operation. DevOps ini atau development dan operation mengacu pada divisi, proses, dan pengetahuan teknologi selama fase pengembangan aplikasi. DevOps merupakan salah satu pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan, pengujian, integrasi, dan pemantauan secara berkelanjutan atau real time. Selanjutnya ada siklus hidup metode DevOps. Di sini ada the Software Development Life Cycle atau SDLC. Adalah proses kerja atau kerangka manajemen proyek yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dari awal hingga selesai. SDLC ini cocok untuk mengembangkan aplikasi yang mudah dievaluasi. Namun, hal ini akan mengakibatkan pengembangan bekerja secara monoton dan tidak dapat melakukan perubahan dengan cepat. Dan selanjutnya ada singkatan dari Continuous Integration atau Continuous Development, juga dikenal sebagai Continuous Delivery, adalah CI atau CD dalam konteks DevOps adalah metodologi yang bertujuan untuk mengotomatisasi dan mempercepat pengembangan, pengujian, dan pengiriman produk baru. CI atau CD ini adalah dua konsep praktik yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di era modern ini. Oke, saya akan penjelasan tentang siklus hidup metode DevOps. Yang ini. Oke, di sini ada plan atau pada tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan pada tahapan ini yaitu manajemen proyek, penjadwalan, rencana perilisan, kebijakan atau persyaratan, serta rencana awal untuk pembaharuan dan perilisan di seluruh literasi. Kedua ada develop, yang dimana berdasarkan pada tahapan sebelumnya, tim pengembang berfokus untuk mengembangkan dan meninjau kode perangkat lunak atau IC. Kode aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan IDE yang sesuai dan dikelola dengan menggunakan sistem kontrol versi. Pengujian integrasi ini dilakukan dengan berdasarkan automation tool. Oke, ketiga di sini ada build atau pada tahapan ini integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur produk atau produk yang dikembangkan sepenuhnya. Selain itu, terdapat proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil pengembangan perangkat lunak dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Keempat ada tes. Pada tahap ini pengujian otomatis dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Tujuan lain dari pengujian adalah untuk memastikan bahwa potensi kesalahan yang muncul di dalam perangkat lunak aplikasi perangkat lunak ini dapat dihandle setelah terkirim. Oke, kelima ada deploy, yaitu tahap ini berfokus pada penerapan ulang perangkat lunak secara terus-menerus di lingkungan produksi, yang dimana fase ini melibatkan masalah manajemen, konfigurasi, platform, dan sumber daya target. Akan tetapi, jika berhasil diterapkan, fitur atau produk siap untuk dirilis. Keenam ada operate atau operasi dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak setelah penerapan, misalnya penyediaan sumber daya dan penskalaan otomatis.
Yang terakhir ada monitor yang dimana kinerja aplikasi yang diterapkan dipantau dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan umpan balik untuk peningkatan perangkat lunak secara berulang. Yang dimana penelusuran dan diagnostik masalah berkelanjutan sangatlah penting untuk memandu pengembangan aplikasi di seluruh siklus rilis. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari model DevOps ini. Yang pertama kelebihannya, yaitu satu, ada siklus pengembangan yang lebih banyak. Kedua, ada meningkatkan kualitas dan fleksibilitas. Ketiga, ada respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Keempat, ada biaya yang lebih efisien. Kelima, ada kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik. Keenam, ada dapat meningkatkan praktik keamanan. Dan terakhir, ada menghasilkan keterlibatan tim dan produktivitas yang lebih baik karena tanggung jawab yang kolektif. Kekurangan dari model DevOps ini yaitu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Kedua, ada kurangnya ketersediaan profesional DevOps. Ketiga, ada kurangnya pengetahuan DevOps dapat menyebabkan masalah dalam integrasi berkelanjutan proyek otomatis. Keempat, ada membutuhkan software engineering yang ahli. Kelima, ada memerlukan kolaborasi yang kuat. Lanjut, implementasi dan penerapan model DevOps ini. Yang dimana implementasi dan penerapan model DevOps ini dalam aplikasi e-screening atau COVID-19. Maksudnya dalam aplikasi e-screening COVID-19. Oke, screening merupakan aplikasi screening untuk mandiri maupun lembaga kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Ya, di mana screening COVID-19 dikembangkan atas banyaknya permintaan dari puskesmas yang menginginkan agar di lembaganya terdapat aplikasi untuk screening pasien. Pengembangan aplikasi screening COVID-19 juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam memerangi pandemi yang sedang melanda dunia khususnya di Indonesia, di mana COVID-19 ini terjadi pada tahun 2020. Oke, implementasi selanjutnya yaitu screening COVID-19 merupakan perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dengan kerangka kerja Laravel. Dalam pengembangan dan pemeliharaan screening menggunakan siklus hidup pengembangan sistem SDLC, ini telah dijelaskan tadi, yang dimana merupakan metodologi untuk merancang, membangun, mengembangkan, dan memelihara informasi dan proses sistem. Oke, di sini ada metodologi penelitian ini menggunakan DevOps Life Cycle. Dan tadi di sini bisa dilihat di sini ada plan atau perencanaan dan dan kode yang dimana di sini terus ada build yang telah dijelaskan tadi, siklusnya. Oke, lanjut saja. Oke, di sini ada penjelasannya yaitu continuous development. Pada fase ini terlibat di dalamnya proses perencanaan dan coding perangkat lunak. Visi proyek disepakati dan ditetapkan pada fase perencanaan, kemudian pengembangan mulai melakukan coding aplikasi. Yang kedua ada continuous testing. Pada fase lunak yang dikembangkan akan diuji secara terus-menerus setiap kali ada perubahan atau commit dari pengembang. Alat uji yang dapat digunakan seperti testing, Selenium, unit, dan sebagainya. Bisa dilihat sini pada tabel perbedaan testing pada Agile dan DevOps. Pada testing pada Agile di sini dia tes sendiri dan tes sedini dan seiring mungkin. Kalau testing dengan DevOps dia tes terus menerus. Selanjutnya ada otomatis pada Agile dia otomatisasi pengujian sebanyak mungkin. Kalau DevOps hampir semua dilakukan otomatisasi. Pada Agile di sini integrasi dan pengujian berkelanjutan merupakan nilai lebih, sedangkan pada DevOps integrasi dan pengujian berkelanjutan adalah wajib. Dan terakhir kode yang berpotensi dapat dikirim pada akhir sprint, sedangkan DevOps di sini kode yang berpotensi dapat dikirim mengikuti setiap integrasi.
Ketiga ada continuous integration, di mana fase ini merupakan inti dari seluruh siklus hidup DevOps, di mana integrasi pengembangan perangkat lunak dan proses operasional dilakukan. Setiap commit yang dilakukan pengembang sedini mungkin harus dideteksi, terlebih jika terdapat bug. Oke. Keempat ada continuous deployment. Pada fase ini, kode disebarkan ke server produksi. Penting juga untuk memastikan bahwa kode tersebut digunakan dengan benar di semua server. Kelima ada continuous monitoring, yang dimana fase ini sangat penting dari siklus hidup DevOps, di mana kinerja aplikasi perlu terus dipantau. Yang dimana informasi penting terkait penggunaan perangkat lunak perlu dicatat guna mengenali fungsionalisasi aplikasi yang tepat. Ini hasil dari penelitian yang dilakukan pada screening COVID-19 sebagaimana menggunakan DevOps Life Cycle. Di sini ada continuous development terlibat di dalam fase ini, tahap perencanaan dan pengembangan perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini digabungkan menjadi permintaan sistem request yang disajikan kepada sponsor proyek dan panitia pada akhir fase ini sebagai bahan pengambilan keputusan apakah pengembangan sistem dapat dilanjutkan. Sistem dapat dilanjutkan. Bisa dilihat pada gambar berikut adalah salah satu form screening yang disampaikan stakeholder. Dalam hal ini Puskesmas kepada product owner screening yang kemudian dimasukkan sebagai user story pada product backlog Scrum. Form ini juga yang menjadi salah satu landasan kenapa perangkat lunak screening dibuat ini. Bisa dilihat. Mungkin agak blur ya, nanti materinya dikirim. Oke, pada fase perencanaan juga ditentukan teknologi yang akan digunakan untuk keseluruhan proses DevOps life cycle. Arsitektur, teknologi, dan infrastruktur yang akan dipakai pada lingkungan produk. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4. Nih. Ada tipe dan software usulan. Selanjutnya ditetapkan sprint untuk melakukan coding pengembangan perangkat lunak screening sebagai mana pada tabel 5 di atas versioning yang dipakai adalah Git dengan server CI yang dipakai adalah GitLab. Oke, kedua ada continuous testing. Pada tahap ini dilakukan integrasi build. Setiap kali ada commit dan push coding yang telah ditulis pengembangan ke server CI GitLab. Kemudian GitLab akan melakukan pengujian unit, fungsional, dan API. Berikut adalah gambarnya. Nih, ini adalah coding. Ya, oke. Ketiga ada continuous integration, yang mana pada tahap ini secara keseluruhan proses DevOps ini dikoordinasikan oleh GitLab sebagaimana gambar berikut. Bisa dilihat. Keempat ada continuous deployment. Pada tahap ini terdiri dari staging crate, yaitu mendorong branch master ke branch 6.0 dengan tujuan agar antara mode pengembangan kode dibedakan dengan mode produksi. Kedua ada stack deploy, yaitu penyebaran ke lingkungan produksi untuk selanjutnya akan dipakai oleh pengguna atau operasi dengan GitLab ci.yml. Berikut alur dikerjakannya. Bisa dilihat create, stack create. Oke, pada kelima di sini ada continuous monitoring yang dipantau sebagai aktivitas server produksi meliputi penggunaan CPU, RAM, hard disk, bandwidth, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap ada error atau bug yang dilaporkan oleh pengguna dicatat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi berikutnya. Alat pantau yang digunakan adalah Zabbix. Bisa dilihat ini penggunaan resource CPU. Ke gambar 10 ada penggunaan resource RAM. Di gambar 11 ada penggunaan resource hard disk. Nah, di sini ada tampilan aplikasi pada screening. Tampilan halaman aplikasi screening COVID-19 ini. Dia blur ya. Ini tampilan halaman login. Kedua ada tampilan halaman screening mandiri. Dan terakhir, kesimpulan dari materi ini
adalah DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan operation. DevOps ini adalah development dan operation mengacu pada divisi proses dan pengetahuan teknologis selama fase pengembangan aplikasi. Kedua, ada screening merupakan aplikasi screening untuk mandiri maupun lembaga kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Screening COVID-19 dikembangkan atas banyaknya permintaan dari puskesmas yang menginginkan agar di lembaganya terdapat aplikasi untuk screening pasien. Oke, mungkin itu saja review materi kelompok 8 dari saya, Ulfa. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.